Mengapa begitu banyak orang Indonesia yang percaya bahwa memulai bisnis adalah satu-satunya jalan untuk menjadi kaya? Mungkin Anda juga pernah mendengar kalimat seperti, "Kalau mau kaya, jangan jadi karyawan. Mulai saja bisnis." Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Faktanya, sebagian besar orang yang memulai bisnis justru gagal atau bahkan bangkrut, tanpa pernah merasakan kekayaan finansial yang mereka impikan. Sebuah paradoks yang menarik, yaitu bisnis sering dianggap sebagai mesin pencetak uang. Padahal di balik layar, banyak yang mengalami tekanan finansial, risiko tinggi, dan kegagalan yang berulang. Di tengah harapan besar itu, mengapa justru kekayaan finansial terasa sulit diraih lewat bisnis? Apakah bisnis memang jalur yang tepat untuk membangun kekayaan? Ataukah ada kesalahan fundamental dalam cara kita memandangnya? Dalam konteks Indonesia, di mana budaya kerja keras dan kewirausahaan kerap diagungkan, penting untuk membuka perspektif yang lebih kritis. Tidak semua peluang bisnis membawa hasil yang sebanding dengan risiko dan waktu yang kita korbankan. Bahkan ada sisi psikologis dan sosial yang membuat banyak orang terjebak dalam siklus usaha yang tak berujung, tanpa kemajuan finansial berarti. Di video ini kita akan membongkar secara mendalam mengapa memulai bisnis bukanlah formula ajaib untuk menjadi kaya secara finansial. Kita akan melihat dari berbagai sudut pandang, psikologi, logika sosial, filosofi, hingga ekonomi. Mengapa harapan besar itu seringkali kandas dan bagaimana sebaiknya kita memposisikan diri dalam perjalanan menuju kekayaan sejati. Untuk memahami mengapa memulai bisnis bukan jaminan menjadi kaya secara finansial, kita perlu kembali pada konsep dasar tentang kekayaan itu sendiri. Kekayaan finansial bukan hanya soal memiliki usaha atau pendapatan besar, melainkan tentang bagaimana aset dan pendapatan itu dikelola, tumbuh dan memberi kebebasan jangka panjang. Banyak orang Indonesia terjebak dalam paradigma sempit, yaitu semakin besar usaha, semakin kaya, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Bayangkan Anda memiliki sebuah sumur air di halaman rumah. Memulai bisnis itu ibarat Anda menggali sumur tersebut untuk mendapatkan air. Namun jika tanahnya tidak subur atau airnya tidak cukup melimpah, Anda bisa saja menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya tanpa menghasilkan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan jika Anda terlalu fokus menggali tanpa memikirkan bagaimana mengelola air itu dengan bijak, Anda mungkin tetap kehausan meskipun sudah berusaha keras. Begitulah bisnis yang banyak dijalankan di Indonesia. Banyak yang terjebak pada aktivitas operasional sehari-hari, mengurusi pelanggan, stok barang, pemasaran, tanpa pernah memikirkan apakah bisnis itu benar-benar menghasilkan nilai lebih besar dari waktu dan uang yang mereka keluarkan. Akibatnya mereka seperti berlari di tempat, berusaha keras tapi kekayaan finansial yang diimpikan tidak kunjung tiba. Masalahnya tidak hanya pada usaha itu sendiri, tapi juga pada mindset yang berkembang di masyarakat. Di Indonesia ada nilai budaya kerja keras yang sangat tinggi dan kewirausahaan sering dilihat sebagai simbol keberhasilan. Namun kerja keras tanpa strategi yang tepat bisa sama seperti memikul beban berat tanpa arah jelas. Banyak pelaku bisnis akhirnya kewalahan dan stres, bahkan rela mengorbankan kesehatan dan waktu bersama keluarga demi menjaga usaha yang sebenarnya belum tentu menguntungkan. Di sini penting untuk membedakan antara pendapatan dan kekayaan. Pendapatan adalah uang yang masuk secara rutin, tapi kekayaan adalah akumulasi aset dan sumber daya yang terus berkembang dan bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bisnis bisa saja memberi pendapatan tinggi, tapi jika semua keuntungan langsung digunakan untuk menutup biaya operasional atau menggaji karyawan, tidak ada akumulasi kekayaan yang berarti. Seringkali bisnis hanya menjadi kerja tambahan yang melelahkan tanpa meningkatkan kebebasan finansial. Dari sisi psikologis, kita cenderung ingin cepat melihat hasil dan mudah terjebak dalam ilusi kontrol. Saat memulai bisnis, kita merasa harus mengelola segala hal sendiri agar berhasil. Padahal ini justru membuat energi dan fokus terpecah.
Perasaan takut gagal atau malu dengan pandangan sosial juga mendorong kita untuk mempertahankan bisnis walaupun secara finansial tidak sehat. Akibatnya, bisnis bisa menjadi jebakan psikologis yang menguras sumber daya tanpa memberikan keuntungan yang diharapkan. Konsep kekayaan yang sejati haruslah dibangun dari pengelolaan sumber daya yang efisien, strategi yang jelas, dan pemahaman akan resiko. Bisnis memang bisa menjadi salah satu alat untuk mencapai kekayaan, tapi bukan jalan otomatis. Tanpa perencanaan finansial, pengetahuan manajemen, dan mindset yang tepat, bisnis malah bisa menjadi beban dan sumber stres yang memperlambat pertumbuhan kekayaan. Jadi jika Anda merasa terjebak dalam siklus usaha yang melelahkan tanpa hasil nyata, atau merasa bisnis Anda tidak membuat hidup Anda lebih baik secara finansial, jangan buru-buru menyalahkan diri. Ini saatnya membuka perspektif baru, memahami akar masalahnya, dan mencari pendekatan yang lebih cerdas dalam meraih kekayaan finansial. Memahami alasan mengapa bisnis tidak selalu membawa kekayaan finansial harus dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari pola pikir dan emosi yang mempengaruhi cara kita bertindak. Psikologi manusia, terutama dalam konteks bisnis, sering menjadi akar masalah yang jarang disadari. Di Indonesia, banyak pelaku usaha kecil hingga menengah memulai bisnis bukan karena strategi matang, melainkan karena dorongan emosional, keinginan kuat untuk bebas finansial, tekanan sosial, atau ketakutan kehilangan pekerjaan. Dorongan ini memang positif, tapi sayangnya tidak selalu didukung oleh kesiapan mental dan emosional yang memadai. Ambil contoh seorang pemilik warung kecil di sebuah kota kecil. Dia memutuskan membuka usaha karena merasa sudah tidak cukup bekerja sebagai karyawan dengan gaji pas-pasan. Namun saat menghadapi tekanan persaingan, pelanggan yang datang tidak sesuai ekspektasi, dan modal yang terus berkurang, dia mulai merasa cemas dan stres. Ketika omset turun, keputusan-keputusan impulsif muncul, seperti menambah stok barang yang tidak laku atau memberi diskon besar-besaran demi menarik pembeli. Ini adalah reaksi psikologis yang umum, yaitu kita cenderung mengambil keputusan berdasarkan emosi dan rasa takut, bukan analisis rasional. Fenomena ini didukung oleh apa yang psikolog sebut sebagai loss aversion, yaitu kecenderungan kita lebih merasakan sakitnya kerugian daripada nikmatnya keuntungan. Akibatnya saat bisnis mulai merugi, pemilik merasa harus terus bertahan dan menggenjot usaha demi menghindari kerugian yang sudah terjadi. Padahal terkadang keluar dari bisnis atau mengubah strategi bisnis lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Lebih jauh, manusia juga rentan terhadap bias konfirmasi, yaitu kecenderungan mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan kepercayaan awal. Jika seseorang sudah yakin bahwa bisnis adalah jalan menuju kekayaan, maka ia akan terus mencari tanda-tanda sukses sekecil apapun untuk mempertahankan keyakinan itu, sekalipun bukti kegagalan sudah nyata di depan mata. Selain itu, budaya kita di Indonesia sering mengagungkan keberanian dan kerja keras tanpa henti sebagai nilai utama. Konsep pantang menyerah yang sangat kuat sebenarnya bisa menjadi pedang bermata dua. Pantang menyerah memang penting, tapi ketika dikombinasikan dengan ketidaktahuan, manajemen resiko, dan strategi bisnis yang jelas, ini malah mendorong kita bertahan dalam kondisi usaha yang merugikan secara finansial. Psikologi sosial juga mempengaruhi keputusan bisnis. Rasa malu jika harus berhenti usaha, tekanan dari keluarga atau lingkungan yang sudah tahu bahwa kita berbisnis, bahkan ekspektasi bahwa kita harus jadi pengusaha sukses, membuat banyak pelaku usaha menutup mata terhadap realita keuangan mereka sendiri. Dalam masyarakat yang kuat nilai gotong royong dan hormat pada status sosial, kegagalan bisnis sering dianggap sebagai aib pribadi, bukan sebagai bagian dari proses belajar dan adaptasi. Emosi ini membentuk pola siklus yang sulit diputus, yaitu usaha berjalan dengan resiko tinggi dan ketidakpastian. Pemilik berusaha keras tanpa strategi yang matang, tekanan psikologis meningkat sehingga keputusan menjadi tidak optimal, dan akhirnya hasil finansial yang didapat jauh dari ekspektasi.
Sementara itu, waktu dan modal habis, stres dan kelelahan menumpuk. Sebuah studi dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 70% bisnis mikro dan kecil di Indonesia tutup dalam 5 tahun pertama karena faktor psikologis, termasuk stres, kelelahan, dan ketidakmampuan mengambil keputusan rasional. Ini adalah angka yang sangat tinggi dan mencerminkan betapa pentingnya memahami sisi psikologi dalam bisnis. Jadi sebelum berbicara tentang strategi pemasaran, modal, atau inovasi produk, kunci pertama adalah kesiapan mental dan kontrol emosi. Bisnis bukan hanya soal angka di laporan keuangan, tapi juga soal bagaimana kita mengelola tekanan batin dan pola pikir. Tanpa pengelolaan psikologis yang baik, bisnis bisa menjadi beban mental yang menghambat pertumbuhan kekayaan, bahkan menghancurkannya. Jika kita melangkah dari psikologi individu ke ranah yang lebih luas, yaitu logika dan realitas sosial, kita mulai melihat gambaran yang lebih jelas tentang mengapa bisnis tidak selalu menghasilkan kekayaan finansial sebagaimana yang kita harapkan. Di Indonesia, pola pikir bisnis adalah jalan cepat kaya seringkali tidak didukung oleh kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur yang memadai. Pertama, mari kita pikirkan secara logis, yaitu bisnis, terutama yang baru mulai, membutuhkan modal, waktu, dan sumber daya manusia. Dalam banyak kasus, modal yang dimiliki pelaku usaha kecil di Indonesia sangat terbatas, sehingga membuat mereka sulit untuk berkembang atau bersaing dengan bisnis yang sudah mapan. Modal yang terbatas ini memaksa mereka untuk fokus pada kelangsungan hidup bisnis harian, bukan pada pertumbuhan aset atau strategi jangka panjang. Kemudian, pasar yang dihadapi di Indonesia sangat kompetitif dan terkadang tidak sehat. Banyak sektor bisnis yang sudah padat pemainnya, sehingga peluang mendapatkan margin keuntungan yang besar sangat tipis. Misalnya, usaha warung makan atau toko kelontong yang jumlahnya bertebaran di mana-mana membuat harga dan keuntungan saling menekan. Dalam situasi seperti ini, kerja keras saja tidak cukup. Dibutuhkan strategi yang matang dan diferensiasi yang jelas agar bisa bertahan dan berkembang. Banyak pelaku bisnis kecil di Indonesia juga menghadapi masalah birokrasi dan regulasi yang rumit. Izin usaha, pajak, dan aturan lainnya kerap menjadi beban tambahan yang menyita waktu dan dana. Logika sederhana mengatakan semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan tanpa peningkatan pendapatan yang signifikan, semakin kecil peluang bisnis menghasilkan kekayaan. Pada titik ini, banyak usaha terjebak di tengah jalan, berjuang menutup biaya operasional tanpa menyisakan keuntungan berarti. Kondisi sosial juga mempengaruhi hasil bisnis. Misalnya, budaya konsumsi masyarakat yang lebih memilih produk murah dan tidak loyal pada satu merek, membuat pelaku usaha sulit membangun basis pelanggan yang stabil. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap bisnis kecil kadang masih sebagai usaha seadanya, sehingga sulit mendapat kepercayaan dan akses permodalan yang memadai. Logika juga membawa kita pada pemahaman bahwa menjadi pemilik bisnis bukan jaminan otomatis kaya. Dalam bisnis, pemilik harus mengelola banyak hal sekaligus: produksi, pemasaran, keuangan, SDM. Dan gagal mengelola satu aspek saja bisa berakibat fatal. Di Indonesia, tidak sedikit pengusaha yang kurang memiliki kemampuan manajerial yang memadai, sehingga bisnisnya stagnan atau bahkan merugi. Sebagai gambaran, survei dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 60% UMKM di Indonesia belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Padahal teknologi digital saat ini merupakan faktor penting dalam memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Ketidaksiapan ini menjadi hambatan besar dalam meningkatkan pendapatan dan akumulasi kekayaan. Selain itu, ada pula fenomena yang cukup ironis, yaitu beberapa pelaku usaha malah menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk pekerjaan operasional yang sebenarnya bisa didelegasikan karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Ini berarti waktu berharga mereka terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif secara strategis, sehingga mereka sulit berfokus membangun aset
yang menghasilkan pendapatan pasif. Dalam masyarakat Indonesia yang masih sangat mengedepankan hubungan sosial dan jaringan dalam dunia bisnis, logika pun menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis sangat dipengaruhi oleh akses dan koneksi. Bagi yang belum memiliki jaringan kuat, peluang untuk mendapatkan dukungan modal, pelanggan, atau mitra usaha menjadi sangat terbatas. Ini adalah realitas sosial yang tak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dari sisi logika dan realitas sosial, bisnis kecil yang dikelola tanpa strategi matang dan modal cukup sering berakhir sebagai usaha bertahan hidup, bukan mesin pembangun kekayaan. Keinginan menjadi kaya lewat bisnis bisa menjadi ilusi jika kita tidak memperhitungkan kompleksitas sosial dan ekonomi yang ada. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan dalam dunia bisnis dan kekayaan finansial ini. Sebuah kebenaran yang sering tersembunyi di balik gemerlap cerita sukses pengusaha. Dan jika Anda mengetahuinya, cara pandang Anda akan berubah total. Apa sebenarnya yang membedakan antara orang yang hanya menjalankan bisnis dengan mereka yang benar-benar membangun kekayaan finansial? Apakah hanya soal modal besar atau kerja keras tanpa henti? Ataukah ada faktor lain yang lebih mendalam, yang sering diabaikan oleh banyak orang? Disinilah kita mulai menyelami lapisan yang lebih dalam, bukan hanya dari sisi angka dan strategi, tapi dari refleksi filosofis yang menyentuh makna dan tujuan sejati dari kekayaan itu sendiri. Karena terkadang kegagalan finansial bukan semata karena kesalahan teknis, melainkan karena kesalahpahaman tentang apa arti sebenarnya menjadi kaya. Jika Anda merasa selama ini berbisnis tapi belum merasakan hasil yang memuaskan, bersiaplah untuk melihat gambaran yang berbeda, sebuah perspektif yang bisa mengubah cara Anda berpikir, mengambil keputusan, dan merancang masa depan keuangan Anda. Jika kita melewati batas angka, strategi, dan realitas sosial, kita sampai pada pertanyaan yang jauh lebih mendasar, yaitu apa sebenarnya arti kekayaan finansial? Apakah hanya sekedar memiliki banyak uang dan aset? Atau lebih pada bagaimana kekayaan itu memberi makna dan kebebasan dalam hidup. Dalam tradisi budaya Indonesia, kekayaan tidak selalu diukur dari materi semata, melainkan juga dari keseimbangan antara dunia dan batin, antara punya dan berbagi, antara sukses dan bahagia. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah yang membawa kedamaian dan kesejahteraan berkelanjutan, bukan sekedar angka di rekening bank. Bisnis sebagai aktivitas manusia seringkali dilihat sebagai cara untuk mencapai kekayaan tersebut. Namun secara filosofis, memulai bisnis hanya demi mencari uang bisa membawa paradoks. Kita bekerja keras, berjuang mengelola usaha, tapi justru kehilangan kebebasan dan waktu yang seharusnya menjadi bagian dari kekayaan itu sendiri. Apakah sebenarnya kita telah menukar kebebasan dengan pekerjaan yang tidak berujung? Pertanyaan ini membawa kita ke refleksi yang lebih mendalam. Apakah kekayaan itu tujuan akhir atau justru proses perjalanan yang harus kita nikmati dan kelola dengan bijaksana? Jika bisnis menjadi satu-satunya fokus, ada resiko kehilangan esensi kekayaan yang sesungguhnya, yakni kebebasan finansial yang memungkinkan kita menentukan cara hidup sesuai nilai dan tujuan pribadi. Lebih jauh lagi, ada juga konsekuensi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, bisnis yang tidak dibangun di atas fondasi yang kuat, baik secara nilai maupun strategi, cenderung rapuh. Bisnis bisa saja menimbulkan ketergantungan pada pasar, tren, atau bahkan peraturan yang berubah-ubah, sehingga kekayaan yang dibangun bisa hilang dalam sekejap. Secara spekulatif, bayangkan sebuah skenario di mana seseorang mengejar kekayaan dengan membangun bisnis yang sangat sukses dalam arti finansial, namun tanpa makna hidup yang jelas. Apakah kekayaan itu membawa kebahagiaan atau justru tekanan baru dan kecemasan? Banyak cerita nyata yang menunjukkan bagaimana kesuksesan bisnis bisa berbuah kelelahan, konflik keluarga, atau bahkan krisis identitas. Di Indonesia, di mana nilai kekeluargaan dan kebersamaan sangat dijunjung tinggi, konsekuensi filosofis ini menjadi semakin relevan.
Bisnis yang sukses secara finansial tapi mengorbankan hubungan sosial dan kesehatan mental bukanlah kekayaan sejati. Jadi membangun bisnis tanpa mempertimbangkan keseimbangan hidup bisa berujung pada kehampaan yang sulit diatasi. Filosofi kekayaan juga menuntut kita untuk melihat bisnis sebagai alat, bukan tujuan utama. Ketika bisnis dijalankan sebagai sarana untuk membangun aset dan kebebasan dengan pengelolaan risiko yang bijak, maka kekayaan finansial yang berkelanjutan bisa tercapai. Namun, jika bisnis menjadi pusat kehidupan yang menguras energi tanpa arah jelas, maka kekayaan itu akan terasa semu. Pertanyaan penting yang muncul kemudian adalah, apakah kita membangun bisnis untuk kaya secara finansial atau untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial yang lain? Apakah kita siap menerima bahwa kekayaan bisa datang dari sumber lain yang lebih stabil dan terukur, seperti investasi atau pengelolaan aset? Melalui perspektif filosofis ini, kita diajak untuk merefleksikan ulang motif dan tujuan kita dalam berbisnis dan mencari kekayaan. Sebab tanpa pemahaman yang dalam, kita bisa saja terus berlari tanpa tujuan dan kehilangan esensi kebebasan yang menjadi inti dari kekayaan sejati. Kemudian dari sudut pandang ekonomi, membangun bisnis memang sering dianggap sebagai pilar utama dalam menciptakan kekayaan, baik bagi individu maupun masyarakat. Namun bila kita mengkaji data dan fakta ekonomi di Indonesia, gambaran sebenarnya tidak selalu sejalan dengan harapan. Pertama, mari kita lihat angka-angka makro yang mencerminkan bagaimana bisnis kecil dan menengah berkontribusi terhadap ekonomi nasional sekaligus tantangan yang mereka hadapi. Sebagian besar usaha di Indonesia termasuk dalam kategori UMKM, yang memang menjadi tulang punggung ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi meskipun peran UMKM sangat vital, tingkat produktivitas dan profitabilitasnya masih rendah dibandingkan dengan bisnis besar. Menurut data dari Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi, sekitar 90%. Ingat, 90% UMKM beroperasi dengan modal minim dan margin keuntungan yang tipis, yang menyebabkan kemampuan mereka untuk berinvestasi kembali dan tumbuh sangatlah terbatas. Dari perspektif ekonomi mikro, ini berarti bahwa banyak pelaku bisnis kecil cenderung berada dalam perangkap kemiskinan usaha, di mana mereka hanya cukup menghasilkan untuk bertahan hidup, tanpa surplus yang dapat diakumulasi menjadi kekayaan. Fenomena ini juga diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan dan manajemen bisnis. Di Indonesia, banyak pelaku usaha yang masih mengandalkan pengalaman turun-temurun atau intuisi, tanpa didukung pengetahuan yang cukup dalam mengelola arus kas, pajak, atau strategi investasi. Akibatnya, walaupun bisnis berjalan, pertumbuhan aset yang nyata sangat sulit dicapai. Secara makro, kondisi ekonomi Indonesia juga mempengaruhi peluang bisnis untuk menciptakan kekayaan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang masih tinggi membuat akses terhadap modal dan pasar menjadi terbatas bagi sebagian besar pengusaha kecil. Sementara itu, bisnis yang sudah mapan dan memiliki modal besar cenderung menguasai segmen pasar yang menguntungkan, sehingga membuat pelaku bisnis kecil sulit naik kelas. Dari sisi ekonomi perilaku, banyak pelaku bisnis yang menghadapi dilema antara menabung atau menginvestasikan keuntungan ke dalam bisnis karena kebutuhan operasional yang mendesak dan ketidakpastian pasar. Sebagian besar keuntungan langsung digunakan untuk menutupi biaya produksi, gaji, dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini menghambat akumulasi aset dan membatasi kemampuan untuk membangun kekayaan finansial yang berkelanjutan. Selain itu, dinamika ekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi, hingga ketidakstabilan politik turut menambah resiko bisnis. Resiko ini membuat banyak pengusaha berhati-hati untuk ekspansi atau investasi jangka panjang, sehingga pertumbuhan bisnis cenderung stagnan. Fenomena informalitas juga tidak kalah penting untuk dipertimbangkan. Sebagian besar bisnis kecil di Indonesia beroperasi secara informal.
tanpa pencatatan keuangan yang jelas atau perlindungan hukum yang memadai. Ini berarti mereka rentan terhadap resiko kehilangan aset dan kesulitan mengakses layanan keuangan resmi, yang pada akhirnya menghambat perjalanan menuju kekayaan. Di sisi lain, ekonomi modern juga membuka peluang baru yang tidak selalu melibatkan bisnis tradisional. Investasi, diversifikasi portofolio aset, dan pemahaman teknologi keuangan menjadi jalur alternatif yang lebih efisien untuk membangun kekayaan finansial. Sayangnya, budaya bisnis di Indonesia masih banyak berfokus pada usaha langsung, sehingga kurang membuka diri terhadap pendekatan ekonomi yang lebih strategis ini. Dengan demikian, dari perspektif ekonomi, jelas bahwa memulai dan menjalankan bisnis bukan jaminan langsung untuk menjadi kaya. Banyak faktor struktural dan perilaku yang harus dipertimbangkan agar bisnis bisa berfungsi sebagai alat membangun kekayaan, bukan sekedar mesin penghasil pendapatan yang habis dipakai operasional. Kesimpulannya, agar bisnis benar-benar efektif dalam membangun kekayaan finansial, pelaku usaha perlu memadukan pengetahuan manajemen keuangan, strategi investasi, dan kesiapan menghadapi resiko ekonomi. Tanpa itu, bisnis beresiko menjadi aktivitas yang melelahkan tanpa hasil jangka panjang yang signifikan. Sekarang, mari kita coba sejenak melongok ke masa depan. Bayangkan sebuah skenario di mana paradigma kekayaan finansial di Indonesia mengalami pergeseran besar. Tidak lagi terpaku pada bisnis sebagai satu-satunya jalan untuk menjadi kaya, melainkan terbuka pada berbagai jalur lain yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Apa jadinya jika masyarakat mulai lebih memahami bahwa kekayaan bukan sekedar soal menjalankan usaha dan kerja keras tanpa henti, tapi tentang bagaimana memanfaatkan peluang secara cerdas dan efisien. Misalnya investasi di aset produktif seperti properti, saham, atau instrumen keuangan lain yang bisa tumbuh tanpa harus mengorbankan seluruh waktu dan energi kita. Bayangkan seorang pegawai atau bahkan seorang wira swasta yang pintar mengelola pendapatan dan asetnya. Mereka mungkin tidak menjadi pemilik bisnis besar, tapi mereka memiliki kekayaan finansial yang stabil dan berkelanjutan, yang memberi kebebasan untuk memilih cara hidup dan berkontribusi pada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dengan ekonomi yang terus berkembang dan digitalisasi yang semakin pesat, peluang untuk membangun kekayaan melalui cara-cara alternatif semakin terbuka lebar. Contohnya, platform investasi digital yang memungkinkan akses mudah ke pasar modal, atau bisnis berbasis teknologi yang memungkinkan otomatisasi dan skala besar tanpa harus mengelola usaha secara langsung. Namun, pergeseran paradigma ini tentu menuntut perubahan mindset yang cukup besar. Dari budaya yang menilai kesuksesan hanya lewat bisnis konvensional, menuju budaya yang menghargai literasi keuangan, strategi investasi, dan manajemen resiko. Ini bukan hal yang mudah mengingat faktor sosial dan psikologis yang sudah mendarah daging. Apa yang harus kita persiapkan? Apakah kita siap untuk menerima bahwa kekayaan finansial sejati datang dari kombinasi antara ilmu, strategi, dan kesabaran, bukan hanya dari kerja keras yang melelahkan dan penuh resiko? Apakah kita berani melepaskan mitos bahwa bisnis adalah satu-satunya jalan? Spekulasi ini juga membuka kenyataan tentang masa depan generasi muda Indonesia. Apakah mereka akan mewarisi pola pikir lama yang mengandalkan usaha sendiri tanpa strategi? Ataukah mereka akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih cerdas dan terarah dalam membangun kekayaan? Kita juga bisa membayangkan bagaimana teknologi dan inovasi keuangan akan mengubah landscape kekayaan di masa depan. Dengan kecerdasan buatan, blockchain, dan vintage yang terus berkembang, akses terhadap peluang kekayaan bisa menjadi lebih merata, bukan hanya milik segelintir orang yang memulai bisnis besar. Tapi tentu saja, setiap kemungkinan membawa resiko dan tantangan baru. Masyarakat harus terus belajar dan beradaptasi agar tidak terjebak dalam jebakan baru yang mungkin muncul, seperti over leverage atau penipuan investasi.
Akhirnya, refleksi ini mengajak kita untuk berpikir bahwa membangun kekayaan finansial adalah perjalanan yang kompleks, penuh tantangan, dan membutuhkan strategi cerdas. Bisnis bisa menjadi alat yang sangat berguna, tapi bukan satu-satunya. Kunci sebenarnya adalah bagaimana kita memadukan berbagai pendekatan secara bijak dan berkelanjutan. Kekayaan finansial bukanlah sebuah tujuan yang bisa dicapai hanya dengan memulai bisnis. Sebaliknya, bisnis hanyalah salah satu alat di antara banyak cara untuk membangun kekayaan yang sesungguhnya, yang berakar pada pengelolaan aset, strategi cerdas, dan kesiapan mental. Di Indonesia, realitas sosial, psikologi, serta kondisi ekonomi yang kompleks membuat jalan menuju kekayaan lewat bisnis jauh lebih menantang dari sekedar angan-angan. Kita telah melihat bagaimana tekanan psikologis dapat membatasi pengambilan keputusan yang rasional, bagaimana logika sosial dan ekonomi di lapangan memperlihatkan keterbatasan modal dan pasar, hingga bagaimana filosofi kekayaan mengingatkan kita bahwa kebebasan dan makna hidup lebih penting dari sekedar angka di rekening bank. Semua ini menegaskan bahwa berbisnis tanpa perencanaan dan pemahaman yang mendalam beresiko menjadi siklus yang melelahkan dan kurang produktif. Namun bukan berarti bisnis harus ditinggalkan. Justru bisnis bisa menjadi bagian dari strategi membangun kekayaan yang lebih luas. Jika kita bisa memadukan kerja keras dengan ilmu pengelolaan risiko, pengembangan aset, dan perubahan mindset yang terbuka terhadap peluang lain seperti investasi dan teknologi finansial. Pertanyaan besar yang perlu terus kita bawa adalah, apakah kita menjalankan bisnis hanya untuk bertahan atau untuk benar-benar membangun kekayaan finansial yang memberi kebebasan dan masa depan lebih baik? Pilihan ini membutuhkan kesadaran, keberanian, dan kesiapan belajar yang berkelanjutan. Jangan biarkan mitos lama membelenggu cara pandang Anda tentang kekayaan. Mari mulai berpikir lebih kritis dan strategis, karena kekayaan sejati adalah hasil dari proses yang terencana dan cerdas, bukan sekedar kerja keras tanpa arah. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar saya bisa terus bersemangat untuk membuat video menarik dan penting setiap harinya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman terdekat Anda, karena saya yakin ada banyak orang yang membutuhkannya. Sekian, wassalam.